Sisa guru honorer. Sisa guru honor. 237.000 di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia 237.000. Itu yang tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu. Di video kali ini kita akan menyampaikan beberapa informasi yang cukup baik. Di antaranya adalah paruh waktu ke full waktu yang mulai diusulkan Pemda. Dan ini resmi sudah diterima oleh Kemenpan RB, resmi berawal di 2026. Dan informasi lain juga Bapak Ibu, ada kabar baik bagi guru non-ASN ya. Ya sebagaimana kita ketahui di 2026 ini tidak ada lagi honorer. Tetapi khusus guru ini sepertinya masih banyak Bapak Ibu dan akan tetap diperjuangkan. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Ya, sebelum kita dengarkan paparan langsung dari Dirjen GTK berkenaan dengan pengangkatan rekan-rekan non-ASN menjadi P3K walaupun masa transisi menjadi dari honorer menjadi P3K ini sudah berakhir di 2025, tetapi sepertinya ada program khusus ya dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah di mana ada rapat lintas kementerian membahas guru P3K paruh waktu dan honorer, di mana paruh waktu akan dijadikan full waktu dan bisa jadi ini akan dialihkan ke pusat, atau honorer yang masih berjumlah 200-an ribu ini tetap akan diperjuangkan menjadi tenaga P3K. Nah Bapak Ibu, untuk jelasnya kita dengarkan saja paparan dari Dirjen GTK melalui wawancara yang dilakukan oleh Metro TV. Sebelum nanti kita akan lanjutkan pembahasan berkaitan dengan pengangkatan P3K paruh waktu ke full time sudah dimulai bertahap dan kita akan lihat Pemda mana yang sudah mengajukannya. Mari kita simak video dari Kementerian Pendidikan. Bahwa saat ini guru yang non-ASN di sekolah negeri itu dengan skema P3K diselesaikan bersama Menpan itu sudah tinggal 237.000. Sisa guru honorer. Sisa guru 237.000 di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia 237.000. Itu yang tinggal bagaimana kita selesaikan, kita tuntaskan tahun ini. Karena kan sekarang sudah ada banyak yang dirumahkan ya Mbak. Nah kami dirumahkan karena? Ya karena ada undang-undang ASN yang melarang status honor. Sehingga kami dengan Pak Menteri sedang memperjuangkan mereka tetap bisa mengajar. Dan kami sampaikan kalau memang Pemda tidak bisa menggaji, bagi yang sudah punya serdik bisa mendapatkan 2 juta. Bagi yang tidak punya serdik masih dapat dana BOS. Kalau non ASN boleh dana BOS dan tambah insentif. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti memastikan hingga saat ini pemerintah tetap memperhatikan nasib guru honorer di seluruh Indonesia. Salah satu keberpihakan pemerintah dengan menaikkan insentif sebesar Rp400.000 yang diberikan setiap bulannya. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan bahwa insentif yang diberikan pemerintah kepada guru honorer sebesar Rp400.000 per bulan. Jumlah ini naik Rp100.000 dibandingkan insentif tahun 2025. Insentif dilakukan dengan mekanisme transfer langsung ke rekening guru honorer. Hal ini disampaikan Mendikdasmen saat meresmikan gedung ruang praktik siswa jurusan perhotelan SMK Muhammadiyah Purwodadi, Purworejo, Jawa Tengah. Mendikdasmen menyebutkan bantuan insentif yang telah disalurkan sebesar 736,31 miliar kepada 347.383 guru. Dengan adanya tambahan insentif tersebut, pihaknya berharap dapat memacu motivasi para guru untuk meningkatkan kompetensi dalam kegiatan belajar mengajar maupun aspek pengembangan diri lainnya. Kalau gaji guru honor kan tergantung dari masing-masing satuan pendidikan. Tapi kami dari pemerintah itu memberikan insentif untuk guru honor sebesar Rp400.000 per bulan ditransfer langsung ke rekening guru honor yang memenuhi persyaratan. Nah dari paparan itu kita ketahui sepertinya memang untuk khusus guru ini masih diperjuangkan ya, meskipun sudah banyak yang dirumahkan, bahkan dari kementerian ini masih menggelontorkan dana untuk pembayaran TPG bagi rekan-rekan non-ASN yang sudah lulus TPG, artinya yang sudah lulus sertifikasi dan mendapatkan 2 juta ya Bapak Ibu. Kemudian bagi mereka yang belum menjadi P3K ini masih diperjuangkan. Dan bahkan untuk non-ASN ini masih diberikan ya insentif ya Bapak Ibu bagi rekan-rekan yang masih berstatus non-ASN. Nah tentu saja akan ada komunikasi antara kementerian dengan Pemda setempat. Ya kita akan lihat perkembangan seperti apa. Nah untuk kabar baik bagi rekan-rekan P3K paruh waktu ya di sini untuk guru juga sepertinya ini
atau mudah-mudahan untuk semua ya. Tahun ini pengangkatan P3K paruh waktu ke full time ini sudah dimulai ya bertahap. Alhamdulillah, kita lihat ini informasi dari rekan kita Aliansi R2R3 Faisal Mahardika. Tahun ini pengangkatan P3K paruh waktu ke full waktu dimulai secara bertahap. Instansi pusat dan daerah pun sudah ada yang mengajukan usulan kebutuhan P3K full time-nya. Alhamdulillah ada kabar baik dari Kemenpan RB soal peningkatan status P3K paruh waktu ke penuh waktu, kata Ketua Umum ini. Faisal mengungkapkan telah bertemu pejabat Kemenpan RB hari ini. Nah, ini baru saja beritanya ya. Hasil audiensi salah satunya kebijakan pengangkatan paruh waktu ke penuh waktu yang dimulai tahun ini juga. Menurut Faisal, sesuai informasi Kemenpan RB sudah ada daerah yang mengajukan kebutuhan penuh waktunya. Ini mantap ini, apakah ini disebutkan daerah mana saja? Nantinya pengangkatan penuh waktu ini dilakukan bertahap. Jadi dimulai dari hasil seleksi P3K 2024 tahap pertama, lalu tahap kedua dan seterusnya, kata Faisal. Nah, ini tentu Bapak Ibu yang mungkin pernah ikut tahap gelombang 1 yang tidak lulus ya mungkin akan didahulukan ya. Dia menegaskan peningkatan status P3K paruh waktu ke full time tergantung juga Pemda. Bagi Pemda yang memiliki keanggaran bisa mengajukan usulan kebutuhan kepada Kemenpan RB segera ya secara penuh waktu. Kemenpan RB juga menyatakan P3K paruh waktu sifatnya sementara saja, yaitu transisi. Artinya honorer yang diparkir di P3K paruh waktu cepat atau lambat akan diangkat juga. Faisal mengimbau kepada Aliansi R2R3 daerah untuk mendekati kepala daerahnya ya agar bisa mengusulkan kebutuhan P3K penuh waktunya. Sebaiknya pendekatan dengan Pemda karena pengangkatan penuh waktu dari paruh waktu ini dilakukan secara bertahap, maka dapat diusulkan oleh PPK. Selain sowan ke kantor Kemenpan RB, beliau juga mendatangi Kementerian Sekretariat Negara untuk menyerahkan surat permohonan audiensi yang ini termasuk juga perjuangan menjadi PNS ya bagi rekan-rekan guru. Nah, ini perjuangan yang tidak mudah berhenti ya bagi rekan-rekan yang memang khususnya guru nih Bapak Ibu, dan tentu saja untuk rekan-rekan yang teknis juga terus berjuang bagaimana supaya menjadi full time, karena nasib rekan-rekan yang part time ini masih sangat tidak jelas ya Bapak Ibu, termasuk lebih-lebih lagi masalah penggajian rekan-rekan. Demikian update yang dapat kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.